Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita backsoundnya ada suara kucing orok. Ya, orok kucing ya, baru lahir. Ini kita langsung saja Pak Guru, ada yang berita breaking news dari saya ngambil dari tirto.id. Oh, apa tuh? Saya suka baca Tirto ya. Aturan baru KPU CV ijazah paslon pemilu 2029 termasuk rahasia. Jadi, KPU menerbitkan aturan baru yang menetapkan 16 dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu mendatang sebagai informasi publik yang dikecualikan. Jadi semuanya boleh tahu nih, tapi beberapa dokumen dirahasiakan. Termasuk Salah ijazah. satunya adalah 16 dokumen yang dirahasiakan adalah fotokopi KTP, SKCK, surat keterangan sehat, tanda terima LHKPN, surat keterangan tidak sedang pilot atau memiliki utang, surat pernyataan tidak sedang dicalonkan DPR atau DPRD, fotokopi NPWP, riwayat hidup, dan surat pernyataan belum pernah menjabat presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan, surat pernyataan setia kepada Pancasila, surat keterangan tidak pernah dipidana penjara, bukti kelulusan atau ijazah, surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang, surat pernyataan kesediaan mencalonkan diri, dan surat pernyataan pengunduran diri dari TNI, Polri, BUMN atau BUMD. Itu adalah 16 dokumen yang dirahasiakan. Apa pertimbangannya? Ketua KPU menyebut pembentukan aturan tersebut sesuai dengan pasal dan bla 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 bla. Klausul tersebut mengatur beberapa informasi dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden yang dikecualikan kecuali pihak yang rahasianya diungkapkan memberikan persetujuan tertulis. Ya, Malah itu mah kayak semuanya ya. Kayak semua yang dibutuhkan dirahasiakan. iya. Enggak, jadi maksudnya ya kalau misalkan KTP dirahasiakan oke, NPWP dirahasiakan oke. Tapi misalkan dokumen bahwa dia pernah masuk penjara gitu, itu mah harus dipublikasikan lah. Kan itu mah kita milih teh menyangkut kredibilitas. Dan kalau misalkan soal penjara itu mah jelas, itu mah masalah kredibilitas seseorang di masa lampau, kenapa malah dirahasiakan ya? Jadi sok memang tadi banyak yang setuju memang harus dirahasiakan gitu ya. Ya kayak KTP gitu, kayak apalagi. Terus itu soal pernah pilot bangkrut, itu juga harus ditampilin sih. Ya karena itu mah kan bukan hanya urusan pribadi, tapi itu urusan reputasi, portofolio yang lebih besar terhadap ya bukan masalah dirinya saja gitu, tapi menyangkut banyak orang gitu. Kalau SKCK dan lain-lain itu juga kan harus dipublikasikan. Iya, SKCK kan tidak ada nomor NIK-nya juga nggak. Iya. Ini komennya kocak sekali Pak Guru. Data rakyat diperjualbelikan, data kalian dirahasiakan. Iya itu kenapa? Makanya saya tuh bertanya-tanya itu pertimbangannya apa gitu. Kita menunda dulu untuk bereaksi aneh-aneh gitu ya. Cuman karena saya belum tahu itu pertimbangannya apa. Kalau baraya ada yang tahu pertimbangannya apa ya silakan. Cuman ya ada beberapa yang itu urusannya publik, itu kepentingannya publik dan wajib diketahui soal perusahaan-perusahaan apa, yang bangkrutnya apa, yang pilotnya apa, yang minjem duitnya berapa dan sebagainya itu tuh wajib untuk diketahui. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Kan banyak pejabat-pejabat kita juga yang awalnya baik jadi jahat tuh gara-gara tersandra utang. Jadi saya kenal kemarin tuh ada aktivis masa lalu gitu yang hebat banget, yang vokal banget. Tapi tiba-tiba tuh jadi pro pemerintah karena dibayarin. Bukan sama pemerintahnya tapi sama pihak yang berkuasa. Duitnya tuh dikasih sekian miliar gitu. Dia tuh punya hutang gede gitu. Nah itu kan sebenarnya juga harus dipublikasikan gitu. Jadi nah ini saya bertanya-tanya kenapa justru malah tidak boleh dipublikasikan ya. Ini ada pertanyaan yang cukup banyak dari kolom komentar dan yang paling jadi sorotan adalah kalau 16 dokumen persyaratan cawapres dianggap rahasia publik selama 5 tahun, pertanyaan sederhananya adalah rakyat sebenarnya memilih berdasarkan apa? Nah, iya itu doang, maksud saya gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau data pribadi itu mah urusan silahkan gitu ya. Tapi kalau misalkan menyangkut masalah-masalah yang lebih publik itu justru harus dipublikasikan. Jadi rakyat tuh kan sekarang makin nggak punya pilihan gitu. Maksudnya kita milih siapa yang dicalonkan partai politik.
Milih DPR siapa? Kita bahkan tidak kenal. Ah, milih partainya aja, dah ininya mah nggak kenal gitu. Gitu. Colok ya partainya, si ininya nggak kita kenal gitu ya. Nah sekarang lebih nggak dikenal lagi gitu dengan cara yang seperti ini. Ini Kepu Dia termasuk besar nggak sih gajinya dia? apa? Anggota-anggota KPU, Besar lah. Nah, yang saksi aja lumayan itu Ya, seharinya. besar lah, besar itu besar. Besar. Tapi apa ya? Ya tudingan bahwa KPU itu tidak netral itu tuh menjadi semakin besar kalau misalkan begini. Dan saya tuh curiga apakah ini tuh gara-gara polemik ijazah? Bisa jadi karena banyak juga yang komentar apakah ini polemik juga ijazah Gibran pada akhirnya yang dianggap palsu juga kan, dia juga dianggap Iya, aduh. sekolahnya palsu juga kan. Duh. Ya maksudnya apakah ini tuh gara-gara tudingan itu atau apa ya? Mungkin juga kayaknya dari situ. Dan kalau dari situ berarti kalau ini mah karena saya belum mendapatkan informasi terkait dengan kenapa Kepu bikin aturan seperti itu, ya mari kita berandai-andai gitu. Jadi mari kita berpikir imajinatif. Apakah ini tuh memang cara untuk menutup peluang buat orang baik jadi presiden, jadi pejabat gitu, dan orang-orang jahat lebih dimanjakan dengan situasi yang seperti ini? Kan ini mah kayak manjain orang yang punya reputasi buruk kan? Ada mantan koruptor, kan nggak ketahuan ininya, nggak boleh untuk tidak dipublikasikan gitu. Iya, yang kemarin yang dipublikasikan ini kan konteksnya tuh capres cawapres ya yang paling tinggi. Tapi kan ada juga yang kemarin aja di kelas DPRD aja yang dipublikasikan kecolongan tuh yang kemarin kita bahas soal. Ya makanya itu. Jadi ini mah kayak seakan-akan tuh ngasih kesempatan buat orang jahat untuk ini. Coba kalau misalkan yang pembunuh kemarin itu gitu ketahuan tapi tidak dipublikasikan, mungkin dia terus menjabat gitu. Betul. Mungkin gak sih? Ya bisa banget. Ya terus nanti orang-orang itu akan berlindung, misalkan, ayo mana buktinya tuh? Saya tidak mau menunjukkan bukti, misalkan. Ya karena undang-undangnya begitu. Wah, ini saya menjadi semakin curiga ini. Tapi untuk si capres cawapres ini kan tidak boleh tersangka pidana yang dalam kurungan dalam waktu 1 tahun. Apa kayaknya presiden doang nggak sih yang nggak boleh mantan narapidana? Ada yang lain-lain pejabat-pejabat ada aja yang mantan narapidana ya? Banyak. Saya tuh sampai sekarang ya tidak menemukan sosok fenomenal selain periode Jokowi pada saat jadi gubernur itu fenomenal. Tapi yang fenomenal dan terlihat bagus tuh di mata saya tuh baru Ignatius Jonan pada saat dia jadi dirut KAI. Oh. Itu fenomenal banget. Ada yang bahkan footage yang ngebuat, saya kan kalau sekolah dulu naik kereta ya. Ada footage yang kayak gini yang beneran ngapresiasi si Ignatius Jonan ya. Oh iya. Oh iya, ini bener ini. Itu dulu di stasiun Kiara-Condong gitu saya SMA iya, gitu tuh. Betul. Nah, saya tuh waktu sekolah tuh dari transisi dari baik tidak baik ke baik. Pak John, dan kita ingat di gerbong paling belakang teh ada yang dagang balon. Balon di belakang. Tumpuk gitu nya. Kayak India acak-acak ya sekarang gara-gara Pak Jonan tidak seperti ini. Iya. Nah, tapi ya maksudnya ini ada pejabat publik yang bisa kayak gini loh. Satu orang jadi dirut itu bisa ngerubah sistem yang tadinya busuk selama berpuluh-puluh tahun, bisa gitu. Bisa. Kenapa sih? Kalau kita mau mah bisa, kalau kita punya keberanian mah bisa, asli. Kan kata orang gitu banyak yang, wah itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Enggak, itu relatif mudah. Jadi sebenarnya jadi pejabat-pejabat kita tuh tahu semua teori untuk mengubah. Masalahnya tuh tahu. Cuman pejabat-pejabat kita itu ketergantungan pada mafia yang jahat. Untuk nyalon, misalkan ya. Untuk nyalon itu kan butuh duit banyak. Terus kita juga ketergantungan sama ketum parpol yang jadi maklar. Nah, seandainya pejabat-pejabat dan penjahat-penjahat itu tidak ada di posisi itu, perubahan Indonesia itu relatif bisa dilakukan dengan lebih mudah gitu. Ya kayak sampah di Bandung menumpuk. Bagaimana caranya? Beli alat pengelola sampah 500 juta, 3 biji dapat 1,5 miliar. Selesai masalahnya. Tapi tidak bisa, karena apa? Karena ada pejabat-pejabat yang sudah berkoordinasi dengan ormas.
Jadi si ormas-ormas itu harus minta jatah sampah, pengelolaan sampah untuk dibuang ke kampungnya. Nah, si pemerintahnya gak berani ngelawan ormas dan ngelawan mafia itu gak berani. Karena dirinya dibiayai sama ormas dan mafia itu. Begitu. Atau di Indonesia tuh misalkan ada santunan uang itu, santunan dana itu malah masuk ke kantong-kantong yayasan yang gak jelas, masuk ke orang-orang yang gak jelas. Nah, itu tuh dibiarkan. Tahu, pemerintah tuh sumpah datanya tuh tahu, pejabat itu tuh mereka tuh semuanya tahu. Tapi mereka nggak berani ngelawan si mafia itu. Makanya Pak Jonan ini, ya tuh kan Pak Jonan berani dan bisa. Ini nanti semoga sekarang Menteri Ekonomi yang baru itu kayaknya rada lucu juga sih. Dia Kita juga lihat perkembangannya. Menteri Keuangan. Dia juga kemarin dia tuh mengucurkan dana 200 triliun untuk bank, untuk dirut bank lah. Terus dia mengatakan nih sekarang lagi bingung katanya para dirut bank ini uangnya udah mereka terima mau dikemanain. Tapi dia pede gitu. Itu tuh akan berdampak baik. Tapi sih Pak Guru ngerasa pede nggak dengan kepemimpinan beliau sebagai Menteri Keuangan yang sangat vital untuk negara ini? Seperti biasa, cara kita meramal ini mah dengan lihat ini saham. IHSG naik sini. Jadi kalau misalkan naik, oh berarti bagus gitu. Sesederhana itu. Soalnya saya pernah ngomong nggak sih? Jadi para pengusaha-pengusaha di Indonesia itu punya mata-mata di antara para pejabat. Jadi mereka tuh tahu busuk-busuknya pejabat tuh kayak gimana gitu. Jadi si Benix tuh kayak gitu. Itu tuh tahu dalam-dalamannya karena dia tuh investor gitu. Pengusaha dia tuh. Nah, jadi kalau misalkan sekarang Indonesia misalkan ya revolusi kayaknya teh baik tapi IHSG jatuh, berarti itu memang kedepannya jelek gitu. Saya biasanya ngelihatnya gitu. Nah ini kemarin Ibu Sri Mulyani itu kan turun dan Ibu Sri Mulyani itu kesayangan para investor. Tidak semua sih tapi banyak yang suka banget sama dia gitu karena kebijakan yang sangat liberalnya itu. Nah pas beliau turun dulu itu mau turun itu kan langsung jatuh. Nah kemarin pas turun digantikan sama ininya, naik. Jatuhnya tuh nggak banget gitu. Bahkan sekarang cenderung naik ya. Iya bahkan kan cenderung naik. Jadi ya kita sementara waktu karena kita belum bisa mengakses informasi yang lebih dalam gitu ya. Karena baru itunya juga. Cuman kalau IHSG-nya naik, oke lah. Kayaknya kita juga optimis aja gitu.